Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan sekarang, Bapak akan menjelaskan mengenai surat pribadi dan surat dinas. Sebelum kepada pembahasan materi, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian mampu mengungkapkan pengertian surat pribadi dan surat dinas. Kalian mampu mengungkapkan unsur-unsur surat pribadi dan dinas secara tepat. Kalian mampu mengungkapkan simpulan isi berupa informasi, unsur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Kalian mampu menjelaskan dan menentukan unsur dan struktur surat pribadi dan surat dinas secara tepat. Kalian mampu menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca surat pribadi dan surat dinas secara tepat. Kalian mampu menulis surat pribadi dan surat dinas dengan memperhatikan struktur teks dan isi secara tepat. Kalian mampu menyunting surat pribadi dan surat dinas dari segi struktur teks, kebahasaan, dan isi secara tepat. Nah, apa sih surat pribadi itu? Nah, surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan, atau resmi. Jadi, intinya surat pribadi itu bentuk komunikasi yang ditulis oleh perorangan ya, secara pribadi kepada orang lain ya, bukan kelompok, bukan lembaga. Nah, dalam surat pribadi ini ada hal yang perlu diperhatikan, misalnya tata etika atau sopan santun ya. Jadi maksudnya itu siapa atau untuk siapa surat pribadi itu kita tulis ya. Misalnya kalau bahasa kepada teman itu harus seperti apa, kepada orang tua atau guru itu seperti apa ya. Jadi menyesuaikan ya. Nah, selanjutnya ada contoh surat pribadi ya. Di sana silakan kalian lihat ada atau beserta penjelasan unsur-unsur surat pribadi ya. Selanjutnya, unsur-unsur surat pribadi berdasarkan contoh surat pribadi pada slide sebelumnya. Yang pertama, terdapat alamat dan tanggal surat ya. Yang kedua, ada salam pembuka. Yang ketiga, kalimat pembuka paragraf. Yang keempat, isi surat. Kelima, penutup surat. 6, salam akhir. 7, nama pengirim surat atau juga tanda tangan. Selanjutnya, apa itu surat dinas ya? Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Isi dalam surat dinas biasanya bersifat resmi ya. Dalam menulis surat dinas ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan bahasanya. Bahasa yang digunakan pada surat dinas ini lebih mudah dibanding surat pribadi ya, karena bahasa dalam surat dinas ini harus atau memerlukan bahasa yang resmi ya, yang baku ya, artinya harus sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar ya. Kemudian juga bahasa dalam surat dinas ini harus ditulis secara singkat dan jelas, tapi polanya tetap ya. Nah, silakan kalian lihat contoh surat dinas pada slide PowerPoint ya. Selanjutnya, ada struktur surat dinas berdasarkan contoh surat dinas pada slide sebelumnya. Yang pertama ada kop surat ya, atau kepala surat, biasanya
terdapat di atas ya, itu berisi nama lembaga ya. Kemudian ada nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, isi surat ya atau inti surat, paragraf penutup, salam penutup, kemudian yang terakhir nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat dan yang menulis surat. Nah, sekarang penggunaan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Penggunaan bahasa pada surat pribadi yang pertama pilihan kata atau sapaan bersifat pribadi ya. Yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun ya, artinya menyesuaikan ya, menyesuaikan dalam artian untuk siapa surat pribadi yang kita tulis ya. Tadi seperti yang tadi Bapak jelaskan, kalau bahasa misalnya untuk surat kepada teman itu seperti apa, kepada orang yang lebih tua atau guru itu seperti apa ya, artinya tidak formal tapi menyesuaikan. Yang ketiga, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Nah, seperti yang barusan dijelaskan. Keempat, menggunakan sapaan seperti orang bercakap ya, artinya santai gitu, tidak resmi ya, tidak formal, tidak baku ya. Selanjutnya menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim. Misalnya kan kata ganti orang pertama itu aku, saya, daku, dan kata ganti orang kedua untuk penerima seperti kamu misalnya ya. Selanjutnya ciri penggunaan bahasa pada surat dinas. Yang pertama, kata sapaan bersifat formal ya. Jadi artinya surat dinas itu penulisannya harus formal ya. Kata-katanya resmi ya, formal dalam artian resmi. Kemudian bahasanya ragam baku, artinya tidak boleh menggunakan bahasa yang di luar kaidah kebahasaan yang benar ya. Artinya harus sesuai bahasanya dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam penulisan ataupun misalnya dalam kata sapaannya ya. Nah, kiranya hanya itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila misalnya ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham, silakan bisa kalian tanyakan, bisa ditulis di kolom komentar ataupun misalnya melalui nomor pribadi, jaringan pribadi ya, melalui WhatsApp grup ataupun yang lainnya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.